تعين زمانه لئلا يكون ذلك قدحا ببصيرتك واخمادا لنور سائرتك. الحق سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. Kemudian mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali Allah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang penuh rahmat, berkah yang banyak ini. Mudah-mudahan Allah selalu mengumpulkan kita di dalam kebaikan dan takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Kamis yang telah lalu Al-Imam Ahmad bin Muhammad Sidin menjelaskan bahwasanya janganlah seseorang itu berputus asa dengan sebab akibat terlambatnya kabul dia berdoa kepada Allah. Jangan sampai putus asa akibat doa kita itu kada dikabul Tuhan atau terlambat Allah mengabulkannya. Nah, jangan sampai putus asa di sini. Kenapa? Karena doa yang kita berdoa itu pasti dikabul oleh Allah. Wa imma di dalam dunia, bisa di dalam negeri akhirat, atau digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lain daripada apa yang kita minta. Kemudian beliau kembali menjelaskan ujar Sidin, la yushakikannaka bil wa'di. Janganlah membuat engkau ragu-ragu. Jangan sampai di hati kita ada perasaan ragu-ragu terhadap janji Allah oleh tiadanya terjadi sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ragu-ragu. Allah menjanjikan sesuatu dan sesuatu yang Allah janjikan itu pasti Allah tepati. Nah, jangan sampai kita ragu-ragu di sini apabila janji Allah Ta'ala itu belum lagi tertepati, sekalipun telah tertentu oleh masanya, sehingga masanya janji itu sampai belum juga lagi tertepati. Jangan sampai ragu-ragu. Kita berdoa kepada Allah sampai sudah waktunya, yaitu pada waktu. Jangan ada di hati ragu-ragu. Jangan-jangan satu Tuhan berdusta. Jangan-jangan satu Quran itu kada jujur. Nah, apabila kita ragu-ragu, berarti kita sudah keluar daripada keyakinan tauhid. Li'alla yakuna dzalika qadhan bi basiratika wa ihtimalan li nuri saliratika. Apa hikmahnya? Sesuatu yang Allah janjikan walaupun itu kada ditepati oleh Allah sampai waktu masanya, supaya tiada ada yang demikian itu, yaitu menyebabkan rusaknya mata hati kita, rusaknya mata hati engkau, dan memadamkan bagi cahaya hati, memadamkan bagi rahasia nur yang ada di dalam hati kita. Apabila ada di hati kita timbul keraguan, naudzubillah, sampai kita kada percaya, maka nur hidayah di hati kita itu menjadi padam, dan itu merusak hati kita, dan itu merusak keyakinan kita. Nah, jadi wa imma janji itu dari Allah atau janji itu dari nabi-nabi atau janji itu dari para wali-wali. Apabila sesuatu yang mereka katakan itu kada
ada terjadi, jangan kita ragu-ragu. Jangan sampai di hati kita ragu-ragu. Kenapa jangan sampai ragu-ragu? Karena apabila ragu-ragu bisa merusak keyakinan yang ada di dalam hati kita. Karena di situ terdapat rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak Kamis yang telah lalu, berdoa akan dikabul oleh Allah. Bisa diganti Tuhan, hendak sugih, ada sing sugihan, diganti Tuhan awak sihat terus. Jangankan garing salis maja kada suah, diganti Tuhan kasih itu kabulnya. Nah itu rahasianya. Jadi ujar Sidin, jangan sampai di hati kita ini ada keraguan. Kita berdoa kepada Allah. Ujar Rasulullah, apabila membaca doa ini kada sawat 2 minggu suci. Allahumma ya Rabbi ya Hamid, amalkan baca 70 kali. Amalkan itu ada sawat 2 minggu sugi baca ayat. Maka perkataan bubuhan Nabi wali itu kada pernah dusta, pasti jujur. Lalu diamalkan 2 minggu pada sugi juga, sampai setahun, sampai 2 tahun, lalu timbul di hati jujur 2 kali Nabi. Nah itu bisa merusak hati kita. Itu bisa memadamkan cahaya yang ada di dalam rahasia hati kita. Nah seumpama kita berdoa seminggu kalau kabul juga, setahun sampai mati kada kabul juga misalnya, tetap disuruh berbaik sangka. Mungkin digantikan Tuhan sama kalain. Mungkin di akhirat kayaknya dikabulkan Tuhan, atau jadi Tuhan kada mengabulkan, bisa aku nang salah adab saku di dalam berdoa. Jadi baik sangka terus, baik dengan Allah atau dengan para nabi-nabi atau wali-wali Allah. Nang di tengah tadi ragu-ragu, muncul 2 aja Nabi itu membaca waqiah 10 tahun sudah ada sing sugihan, ujur 2 hadis Nabi. Nah ini timbul ragu-ragu, maka ragu-ragu ini membahayakan hati kita. Ujar sendiri Al-Haqqu subhanahu wa ta'ala, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah. Ujar Tuhan, la yukhliful mi'ad, tiada Allah itu menyalahi akan janji. Jadi Tuhan itu pada pernah menyalahi janji. Apa yang dijanjikan oleh Allah pasti ditepati oleh Allah. Nah itu keyakinan kita di dalam hati, jangan sampai ada keraguan di hati. Kita bisi anak misalnya sekolahkan pesantren 10 tahunnya sekolah 10 tahun kita berdoa di rumah, ya Allah alimahkan anakku, alimahkan anakku. Ada sing aliman gesen inya aja tak tadi kopinya bisa kalau dikabul Tuhan sekolah ini, bisa Tuhan tuh ujur 2 Quran tuh. Nah lalu timbul di hati. Nah itu nang di tangan Sidin. Lamun kita bisi anak misalnya 10 tahun sekolah pesantren, tiap malam kita berdoa supaya ini alim, kadang alim juga. Ya Allah, ulun 10 tahun sudah berdoa, anak ulun kada sing aliman, cari jalan supaya jangan merusak lawan Tuhan. Mungkin cucu ulun kayaknya, ya Allah
ujar guru sakumpul, wa ima anaknya kada alim, cucunya, wa ima cucunya kada jadi wali, buyutnya. Pokoknya apabila berdoa harus jangan berambil doanya dan kada buruk sangka dengan Allah, maka suatu saat Allah akan memberi alim tadi atau menjadi wali Allah Ta'ala. Cuma tadi bisa duduk, bisa buyut, kayak itu diganti Tuhan kayak itu. Kenapa jadi Tuhan bisa kayak itu? Supaya bersabar menunjukkan kita nih hamba ada heran. Dan itu banyak contoh-contoh nang doa-doa. Jangankan kita, Nabi aja banyak doanya nang lambat Tuhan mengabulkan. Nabi itu ada juga nang sekali berdoa langsung kabul, ada menunjukkan Allah dasar menghendaki. Ini ya Tuhan orang yang mencintai. Apabila inya berdoa langsung kabul, berdoa inya langsung kabul, bukti bahwa orang ini dicintai Allah. Ada pulang yang berdoa kada kabul, orang ku cintai dia Tuhan, kenapa jadi kabul? Aku dia Tuhan tak puji mendengar doanya tiap malam merintih. Aku puji dia Tuhan mendengarnya berdoa, jadi kudengarkan, taina dulu mengabulkan. Padahal sama-sama pada orang yang dicintai oleh Allah. Nabi Zakaria 40 tahun berdoa lawan Allah supaya berisi keturunan hanya dikabulkan Tuhan. 40 tahun tiap malam berdoa, ya Allah, beri turun anak yang saleh, beri turun anak yang saleh. 40 tahun hanya kabul. Siapa anak Nabi Zakaria? Yahya. Nabi Yahya 40 tahun hanya dikabulkan oleh Allah. Imbatu pulang Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, ya Allah, Fir'aun itu kebangetan benar. Banyak orang-orang yang bisa setakannya gara-gara inya sugih, gara-gara inya banyak diisi duit, gara-gara inya diisi tentara yang hebat-hebat, musnahkan ya Allah. Ada dikabulkan Tuhan 40 tahun hanya dikabulkan Tuhan. Nabi Musa kita 40 tahun bisa ada ingat lagi. Sedih kalau sebenarnya tiap malam berdoa 40 tahun hanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi artinya Allah melatih di situ ada sabar. Kita ambil contoh nang parak sejaman kita, guru sakumpul 20 tahun hanya bisi anak. Kan? Padahal dia malam minta lawan Tuhan supaya bisi durian keturunan. 20 tahun hanya bisi anak. Anak memilih sidin sawah. Ya nang memilih sidin nang di kandangan beanak berdua itu. Amin. Amin badai lawan api badai.
apabila Rasulullah mengucapkan sesuatu itu pasti. Apabila sesuatu itu kadang terjadi, janganlah kita ragu-ragu apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Janganlah ragu-ragu, hendaklah kita sangka baik. Karena apabila kita ragu-ragu, itu membahayakan, bisa merusak pandangan mata hati kita. Jadinya hati kita ada bercahaya lagi gara-gara kita ragu-ragu terhadap apa yang diucapkan oleh Rasulullah atau yang diucapkan oleh wali-wali Allah. Kan banyak amalan-amalan, barang siapa membaca ini, barang siapa membaca ini, mudah perkara, kabul hajat. 20 tahun sudah amalkan pada singkat bulan. Mana aja janjinya? Nah, mana janjinya bujur di waktu itu? Kitab tuh bujur di waktu. Faman wa'adahu maulahu syai'an, maka orang yang menjanjikan akannya oleh Tuhannya akan sesuatu. Wa in kana mu'ayyanuz zaman, sekalipun tertentu masanya. Summa lam yaqa' dzalikal maw'ud, kemudian tiada terjadi sesuatu yang dijanjikan, fala yanbaghi ayyushakkikannahu dzalika fi sidqi rabbi, maka janganlah, tiada semestinya bahwa dia ragu-ragu akan yang demikian pada benar janji Allah Ta'ala itu. Jangan sampai ragu-ragu kita. Karena apabila kita agak percaya dengan Quran, kafir hukumnya. Apabila ragu-ragu, ia tadi merusak pandangan mata hati kita. Nah, jadi secara ringkas, apa yang difirmankan oleh Allah bujur berataan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah bujur berataan, dan apa yang dikatakan oleh para ulama itu pun bujur juga. Jangan sampai kita ragu-ragu. Apabila sesuatu terjadi, kita mengamalkan sesuatu dan sesuatu itu kadang terjadi padahal masanya pas sudah. Mengamalkan ini jatah 2 minggu aja pasti kabul hajat. Sekali diamalkan kada kabul. Nah, jangan sampai buruk sangka. Mungkin kita ada kesalahan di dalam berdoa, mungkin kita membaca hurufnya ada yang salah lagi. Nah, jadi dicari jalan supaya berbaik sangka. Jangan sampai kita ragu-ragu terhadap apa yang mereka ucapkan. Apalagi dia membaca fadilat-fadilat amal-amal itu banyak banget. Di situ janji-janji. Pada sedikitan baca Yasin ini fadilatnya, baca Waqiah ini fadilatnya. Jadi amalan-amalan itu yang paling banyak amalan itu lah, paling banyak. Amalan suci paling banyak tuh. Supaya kabul hajat paling banyak sudah. Baca ini kabul hajat, baca ini kabul hajat. Itu paling banyak sudah amalan-amalan itu kabul hajat, perkara mudah. Lalu ketika kita amalkan ada si kabul-kabul, disuruh kita berbaik sangka. Apa hikmahnya berbaik sangka? Orang berbaik sangka itu diberi Allah Ta'ala pahala yang sangat luar biasa. Luar biasa. Orang yang selalu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rusak bani baik sangka aja. Mungkin tahun kayaknya bagusnya. Mungkin ada rezeki lain kayaknya Allah memberi. Baik sangka terus. Itu orang luar biasa. Orang yang selalu berbaik sangka dan tidak pernah protes dengan Allah, itu lebih hebat daripada orang yang beramal beribadah.
beramal ibadah banyak harap orang nang ada beberapa tadi. Ini ada banyak ibadah. Allah aja sekali. Cuma apabila terjadi sesuatu nang inya kada nyaman, inya kada memprotes. Dicari jalannya supaya berbaik sangka kepada Allah. Ini nang amal nang sulit benar ya. Sulit benar amalan nang selalu berbaik sangka, mencari jalan agar kada memprotes. Apabila kita memprotes, nah itu bisa membuat rusak mata hati kita tadi. Artinya apa? Maka kita ini diturunkan oleh Allah derajat kepada orang-orang yang di bawah. Jadi orang-orang yang awam, orang-orang yang hina jadinya kita. Alaikullah amalkan di benar. Pedagang juga berbaik sangka nang kaum juga nang disuruh berbaik sangka. Sampai-sampai orang anak meninggal dunia itu disuruh nang paling banyak berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka. Banyak besi dosa, tapi baik sangka pasti Allah mengampuni dosa. Sedikit amal, berharap terus berbaik sangka kepada Allah. Amal yang sedikit ini pasti diterima Allah. Orang nak mati itu jadi sudah. Baik sangka jadi Tuhan. Nah, jadi secara ringkas, apapun yang telah diucapkan yang dijanjikan oleh Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah, kita disuruh supaya kita yaitu berbaik sangka saja saja. Dan kita diberikan Allah Ta'ala taufik dan hidayah bisa mengamalkan sedikit demi sedikit. Ya seorang-orangnya jangan sampai lawas lah. Istilahnya itu memprotes. Ngarang kita ini kan orang awam ini ya kadang-kadang tersambat juga itu, tapi jangan sampai lawas. Namun bahaya itu ya, sampai lawas tadi memprotesnya, ngomong, nah itu yang dilarang. Kemudian sedikit di antara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Imamuna Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i. Jadi kita membaca menakib Imam Syafi'i. Ulida bi Ghazwah, beliau dilahirkan di Ghazwah. Imam Syafi'i, imam kita. Summa unila ila Makkah, kemudian dibawa ke kota Makkah. Jadi dilahirkan di Ghazwah, dibawa ke kota Makkah. Untuk apa? Mencari ilmu. Wa huwa ibnu sanatain, dan beliau Imam Syafi'i itu anak yang baru berumur 2 tahun. Umur 2 tahun sudah dibawa ke Makkah. Orang berhari itu. Wa asya arba'an wa khamsina sanatan, dan beliau hidup dalam umur 54 tahun Imam Syafi'i. Imam kita Imam Syafi'i ini berumur 54 tahun. Alimnya luar biasa. Mengarang kitab banyak kadar. Itu ngarannya umur yang sangat berberkah. Umur sepindik itu mengarang kitab sing banyak kali. Itu imam kita Imam Syafi'i. Imam yang diakui seluruh dunia. Di antara imam yang empat, ya imam kita. Kita sembahyang menurut Imam Syafi'i. Wudu Imam Syafi'i. Ada Imam Malik tuh, Imam Malik itu di bagian nama sana Imam Malik. Nah, apabila tahu terlebih-lebihnya batal itu tak ada Imam Malik tuh. Bila tak kantuk pengantutan untuk Imam Malik
bosnya dalam bawah mama, aku sendiri dalam bawah mengarang kitab. Jadi lagi halus dia sudah berkaramat sedikit kayak orang ini kisahnya menyenangkan karamat itu menyalahi adat tadi yang kayak di sana. Biqillati aishin wa dhiqil hayati, di dalam kehidupan yang susah dan sepi, miskin. Imam kita Imam Syafi'i miskin banget. Imam kita usaha kumpul ya betul kan. Wa aqama bi Misr 4 sinin, Sidin bermukim bertempat di kota Mesir 4 tahun. Summa tufiya bi Misr lailatul Jumat ba'dal maghrib sanata 40 wa mi'atain, dan Sidin diwafatkan. Sidin meninggal dunia di kota Mesir pada malam Jumat sesudah maghrib tahun 204. Imam kita Imam Syafi'i di kuburan Sidin ini Mesir. Bagi suara Mesir itu kalau mencari kuburan Sidin di mana Mesir itu kuburan Imam kita Imam Syafi'i. Wa kana yujlisul ulama, dan Imam Syafi'i itu ketujuan bermajlis duduk-duduk dengan para ulama, suka hampir di majelis ulama. Ubi Sidin, Imam Syafi'i ini Ubi Sidin duduk di majelis berkawan dengan ulama-ulama. Wajar saja itu alim benar orangnya, katujuh duduk di majelis ilmu. Ada ruginya itu adalah majelis ilmu. Buktinya kayak Sidin ini luar biasa. Lantaran Sidin suka hobi sebejelis ujalisu terus menerus katujuh benar bisa jadi orang yang luar biasa. Summa qadimal Madinah, kemudian Sidin datang ke kota Madinah. Pulang ke kota Madinah. Walazimal Imam Malik, maka Sidin malazimi 4 belajar lawan Imam Malik. Imam Malik kebubuhan Sidin. Wa qara alaihi al-Muwatta' habwan, dan Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i membaca kitab karangan Sidin, yaitu kitab Muwatta'. Cakap bahasa kitanya, ini aku ada mengarang kitab Muwatta'. Muwatta' namanya kitab Muwatta'. Dalamnya itu hadis-hadis Nabi. Coba baca. Ujar Imam Malik. Keburuan nyolok baca. Dibaca Sidin. Tolong Sidin membaca. Fa'ajabahu qira'atahu. Maka Imam Malik ini mendengar bacaan Imam Syafi'i ini heran, takabung-kabung. Kenapa jadi heran takabung-kabung? Tonton Sidin membaca hafal. Hebatnya Imam Syafi'i. Artinya kecerdasan otak Sidin itu luar biasa. Tonton membaca hafal kitab sekian. Imam Syafi'i. Wa huwa yakunu umruhu salasa asyara sana. Padahal Imam Syafi'i itu Sidin baru umur 13 tahun. Umur 13 tahun angka itu luar biasa sudah. Sekali membaca aja, untuk membaca hafal. Summa rahala ila Yaman, kemudian Sidin berangkat ke negeri Yaman pulang. Ada ambik-ambiknya untuk ilmu. Summa rahala ila Irak, kemudian ke negeri Irak pulang. Wajada fil ishtighal bil ilmi, Sidin memperdapati di situ sibuk dengan untuk ilmu. Ya Allah, alimnya sudah kitab Muwatta' sedemikian. Tulah ke Yaman pulang untuk ilmu, tulah ke Irak pulang, maka pembagian cangkal pulang ishtighal sibuk dengan ilmu. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Jailani berkata di dalam syair Sidin, ujar Sidin, darastul ilma hatta uqbal. Aku Sidin membaca kitab, aku melajari kitab, aku belajar kitab sampai aku diangkat oleh Allah menjadi wali kutub. Sehingga Sidin itu diangkat menjadi wali kutub.
daripada sibuknya, rajinnya sidin dalam masalah ilmu imam itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa nadhara Muhammad bin Hasan wa ghairaha, dan sidin belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan dan yang lain-lainnya. Nyaran masih umur, walaupun kurangnya luar biasa saja, tapi nyamar sama masih umur, masih belajar lain. Namanya guru nang hebat-hebat datangi, namanya terdengar wali nang tinggi datangi sini. Caranya bawa ketika itu kan ada mendengar orang yang hebat datangi minta doa ke masjid. Hanya tahu itu orang kita ada di hati masjid, nah itu luar biasa itu. Ada nang hebat, nang tujuh hebat, nang ada nama mana akan masjid ini orang hebat misalnya tahu datangi minta doa ke masjid. Untung banget orang nang hebat tadi ngarang kita ada di dalam hati sedih, itu luar biasa. Nah ingat situ, mudah-mudahan berkat Imam Syafi'i, imam kita, mudah-mudahan sembahyang kita dibaguskan oleh Allah, seluruh amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat keramat, kelebihan dan keagungan daripada imam kita yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim.